Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragu Ulfa Mariana akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Characterization of Volatile Compounds in Ultra High Pressure Homogenized Milk. Rasa merupakan faktor penting yang akan menentukan penerimaan konsumen. Jenis dan jumlah susu yang dipanaskan, rasa ini akan tergantung pada intensitas perlakuan termal. Pasteurisasi merupakan proses termal yang biasanya diterapkan pada susu dengan tujuan mengurangi jumlah bakteri pembusuk atau yang dapat membuat atribut sensorik negatif dan menurunkan umur simpan susu olahan, dan juga mencapai mikroba keamanan. Perlakuan suhu ultra tinggi atau UHT menawarkan beberapa keuntungan, yaitu stabil pada suhu kamar hingga 6 bulan dibandingkan dengan susu pasteurisasi tinggi yang memiliki umur simpan lebih pendek, yaitu 14 hingga 18 hari. Namun, perlakuan UHT dapat meningkatkan perkembangannya senyawa off-flavor yang diturunkan secara termal seperti aldehid, metil keton, dan senyawa sulfur. Salah satu perkembangan terbaru adalah proses tekanan tinggi yang disebut homogenisasi tekanan ultra tinggi atau UHPH. Prinsipnya mirip dengan penghomogen konvensional digunakan dalam industri susu dengan perbedaan yang bekerja pada tekanan yang lebih tinggi, yaitu hingga 400 MPa. Bahan dan metode penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu susu sapi mentah yang diperoleh dari peternakan lokal berada di Can Bado, Barcelona, Spanyol, dan disimpan semalam pada suhu 4 derajat Celcius. Metode penelitian yang pertama yaitu pengolahan susu. Susu mentah UHPH dilakukan dengan menggunakan stand homogenizer bertekanan tinggi. Susu diberi UHPH pada 200 dan 300 MPa pada satu tahap dengan suhu 30 dan 40 derajat Celcius pada setiap tingkat tekanan. Sampel yang diberi UHPH dibandingkan dengan sampel susu pasteurisasi. Untuk mendapatkan susu pasteurisasi, susu mentah ini mengalami homogenisasi 2 tahap menggunakan homogenizer Nirosoavi dan kemudian dipasteurisasi panas menggunakan Vinamat selama 15 detik. Sampel susu dikumpulkan dalam botol steril dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Metode penelitian yang kedua yaitu analisis mikrobiologi. Analisis mikrobiologi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sampel tidak mengalami pembusukan. Kualitas mikrobiologi dari susu yang diolah dinilai pada masing-masing waktu pengambilan sampel dengan menghitung total bakteri, psikotrofik bakteri, dan koliform. Metode penelitian yang ketiga yaitu standar kimia. Standar kimia ini menggunakan spesimen otentik pentanal, 3-metilheptana, 4-metilheptana, dan trans-2-heksana dibeli dari Fluka, Jerman. Kemudian heksana, oktana, nonana, 4-metilpentana, 2-heptana, dimetil sulfida atau DMS, dan 2-butana diperoleh dari Sigma Aldrich, Jerman. Sedangkan tolun diperoleh dari Penrich, Barcelona, Spanyol, dan aseton diakuisisi dari Carlo Erla, Rodano, Italia. Metode penelitian selanjutnya yaitu isolasi senyawa volatil. Isolasi senyawa volatil ini dilakukan dengan menggunakan teknik ekstraksi mikrofase padat atau SPME dengan serat DVB karboksen PDMS 50/30 mikrometer. Serat telah dikondisikan sebelumnya di 270 derajat Celcius selama 1 jam sebelum digunakan. Sampel susu 10 ml, 20 mikroliter internal larutan standar atau 10 ppm trans-2-heksana dan 10 ppm 4-metil-2-pentana dan batang pengaduk mikro ditempatkan dalam botol kaca 20 ml yang ditutup dengan tutup serim aluminium yang dilengkapi dengan septum silikon putih berwajah biru. Botol tersebut ditempatkan selama 5 menit pada 45 derajat Celcius dalam bak air dan diaduk agar sampel mencapai kesetimbangan. Sesudahnya serat ini dimasukkan ke dalam vial melalui septum. Setelah 90 menit, serat pada suhu 45 derajat Celcius, serat tersebut ditarik kembali ke perakitan SPME dan dihapus dari botol.
Di sela-sela proses, serat dibersihkan selama 15 menit pada 270 derajat Celcius. Metode penelitian selanjutnya yaitu identifikasi senyawa volatil. Analisis kromatografi gas senyawa volatil diserap ke serat SPME dilakukan pada 60 meter berdiameter 0,25 mm dalam kolom kapiler DB5 dengan ketebalan film 1 mikrometer. Desorpsi SPME dilakukan pada 250 derajat Celcius selama 2 menit pertama dan injektor bekerja dalam mode speedless. Helium digunakan sebagai gas pembawa pada 1,3 ml-1. Suhu oven awalnya dipertahankan pada 35 derajat Celcius selama 8 menit, kemudian diprogram ke 150 derajat Celcius dengan laju pemanasan dari 4 derajat Celcius ml-1, kemudian dipanaskan hingga 280 derajat Celcius dengan kecepatan 20 derajat Celcius ml-1, dan akhirnya diadakan pada 280 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya, metode penelitian yang terakhir yaitu analisis statistik. Data dianalisis secara statistik menggunakan linear umum, model prosedur perangkat lunak, sistem analisis statistik. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu analisis mikrobiologi. Jumlah total dan psikotrofik susu mentah berkisar antara 3,5 dan 4,0 log CVU ml-1. Setelah perlakuan, jumlah berkurang menjadi 0,2 hingga 1 log CVU ml-1 tergantung perlakuan yang diterapkan. Jumlah coliform dalam susu mentah antara 3,2 dan 3,5 log CVU ml-1 dan tidak terdeteksi setelah perlakuan atau selama penyimpanan. Kemudian yang kedua, peningkatan suhu selama perlakuan UHPH. Perlakuan dilakukan pada 300 mPa pada kedua suhu inlet tersebut. Perlakuan UHPH paling intens mencapai suhu di atas perlakuan pasteurisasi tinggi. Namun, penting untuk dicatat bahwa segera setelah mencapai T2 atau pada suhu 95,5 derajat Celcius, suhu dengan cepat didinginkan dengan cara dipanaskan dengan exchanger, dan karenanya waktu penahanan pada suhu yang lebih tinggi T2 sangat pendek. Selanjutnya, hasil identifikasi senyawa volatil. 33 senyawa volatil yang termasuk keton, aldehid, senyawa belerang, asam lemak, terpen, dan hidrokarbon diidentifikasi di headspace susu sampel dengan GCMS. Susu UHPH diperlakukan pada 300 mPa dengan TI 40 derajat Celcius dan susu pasteurisasi tinggi menunjukkan nilai tertinggi untuk 2-pentanon, 2-heptanon, dan 2-nonanon. Peningkatan metil keton dengan perlakuan panas tinggi sehingga menyebabkan senyawa dikaitkan dengan pengembangan rasa basi dalam susu UHT. Selama penyimpanan, terjadi peningkatan di 2-heptanon dan 2-nonanon pada susu UHT, sehingga menunjukkan adanya peningkatan keton selama penyimpanan tergantung pada suhu penyimpanan dan panjang rantai keton. Selanjutnya yaitu hasil dari perubahan suhu susu selama perlakuan homogenisasi tekanan sangat tinggi. Aldehid rantai lurus adalah produk oksidasi umum dalam susu yang dapat dihasilkan dari oksidasi otomatis asam lemak tak jenuh dan dekomposisi spontan dari hidroperoksida dipromosikan oleh panas. Di bawah tekanan tinggi, oksigen menjadi lebih larut sehingga dapat meningkatkan pembentukan hidroperoksida yang akan menyebabkan lebih banyak pembentukan aldehid. Namun, tekanan hidrostatik dan UHPH tinggi yang berbeda akan mengakibatkan pembentukan volatil yang berbeda. UHPH pada tekanan 200 hingga 300 menunjukkan bahwa ukuran gumpalan lemak dalam sampel susu sangat berkurang drastis setelah perlakuan. Mekanisme pembentukan volatil di bawah homogenisasi tekanan tinggi tidak diketahui, tetapi pada tekanan yang lebih tinggi membran gumpalan lemak susu lebih terpengaruh. Kemudian selanjutnya, senyawa yang mudah menguap terdeteksi dalam sampel susu mentah yang dipasteurisasi tinggi dan perlakuan UHPH selama penyimpanan pada 4 derajat Celcius. Kandungan hidrokarbon di dalam susu tidak terkait dengan perlakuan yang diterapkan dan bisa juga dengan baik dikaitkan dengan jenis umpan.
Toluen adalah satu-satunya hidrokarbon aromatik diidentifikasi dalam penelitian ini secara susu mentah, mungkin berasal dari pemecahan beta-karoten. Senyawa belerang seperti hidrogen sulfida, metanetiol, karbon disulfida, DMS, dimetil disulfida, dan dimetil trisulfida dibebaskan oleh panas dari kelompok sulfitryl protein W yang terpapar, terutama beta-laktoglobulin bertanggung jawab untuk memasak rasa susu yang dipanaskan. Perbedaan utama antara susu sampel diamati dalam nilai metil keton ditandai adanya peningkatan berpolerasi dengan perlakuan panas tingkat tinggi untuk 2 pentanon, 2 heptanon, dan 2 nonanon. Konten heksanal tetap hampir sama untuk semua sampel sehingga menunjukkan kandungan aldehid dipengaruhi oleh pemrosesan panas pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan keton. Tingkat keton yang diberikan perlakuan UHPH dibandingkan dengan UHT pada susu steril menunjukkan bahwa UHPH bisa menjanjikan teknologi karena kemungkinan kerusakan terman yang lebih sedikit dihasilkan dalam susu. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara analisis hasil antara susu yang diolah dan susu mentah. Diartikan bahwa kontribusi yang tidak signifikan terhadap persepsi sensoris of flavor. Asam lemak bebas dengan panjang rantai pendek diproduksi oleh degradasi trigliserida susu menghasilkan rasa tengik. Asam lemak bebas tidak mudah menguap dibandingkan senyawa lain seperti aldehid dan keton, dan suhu yang digunakan untuk mengekstrak senyawa volatil pada 45 derajat Celcius mungkin tidak optimal untuk ekstraksi asam lemak. Kesimpulan, teknik SPME dilakukan untuk mengidentifikasi sejumlah besar rasa penting dan senyawa volatil hadir dalam susu. Profil senyawa volatil disertakan adanya aldehid, keton, hidrokarbon, dan anolit lain seperti asam heksanoat, limonen, dan DMS. Perlakuan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan suhu pasteurisasi tinggi dihasilkan dalam susu dengan kandungan keton lebih rendah, sedangkan asam heksanoat meningkat. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan lipolisis. Jenis susu yang diberikan UHPH lebih rendah dibandingkan susu UHT komersial, susu pasteurisasi, dan susu steril. Pembentukan DMS tidak menunjukkan perbedaan antara UHPH dan sampel susu yang diolah dengan panas. Hasil saat ini menunjukkan bahwa pembentukan senyawa volatil yang berhubungan dengan panas dan rasa teroksidasi yang dideteksi oleh SPME lebih sedikit di sampel UHPH yang diberikan perlakuan dibandingkan dengan jenis susu komersial. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.